Salah satu headphone yang tentu saja tidak asing untuk kalian, yaitu ATH M50X, merupakan salah satu studio monitoring headphones. Ini juga adalah barang Audio Technica yang pertama kali kita bahas di channel Sounding Nit ini. Biar nggak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Siapa sih yang gak mengenal Audio Technica? Mungkin nama Audio Technica ini sudah sebesar nama dari Sennheiser. Seri ATH M50X sendiri merupakan salah satu headphone monitoring yang bisa dikategorikan juga cukup legend. Bang Deddy juga kalau nggak salah di podcastnya juga memakai salah satu headphone Audio Technica, entah itu M50X atau 40X. Saya rasa M50X sih. ATH M50X sendiri merupakan pembaruan dari seri yang sebelumnya pernah dirilis Audio Technica, yaitu M50. Cuma apa bedanya? Mungkin kalau kalian lebih tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Seperti halnya headphone Sennheiser HD650, HD600 yang sudah bertahan cukup lama di lini mid-end dari Sennheiser, ATH M50X sendiri juga salah satu headphone legend yang bertahan juga cukup lama. Kalau nggak salah dia dirilis di sekitar tahun 2014 atau mungkin 2015-an, jadi sudah sangat-sangat lama headphone satu ini. Dan tentunya sampai sekarang pun masih eksis di pasaran, jadi kalau kalian cek di marketplace pun masih banyak yang menjual ATH M50X ini. Menggunakan single dynamic driver 45 mm, jadi cukup besar untuk kelas headphone. Lalu kita bilang mekanismenya adalah close back. Jadi mekanismenya ada close back, jadi suara-suara yang bocor-bocor tidak akan mengganggu listening experience kalian. Dan untuk harga sendiri ATH M50X ini dipasarkan di angka 1,9 jutaan sampai 2 jutaan. Jadi kalian bisa cek aja di toko hijau, harganya cukup bervariasi. Selanjutnya kita bahas packaging dari ATH M50X ini. Oke, ini adalah box dari Audio Technica M50X. Untuk packagingnya sendiri menggunakan box putih yang cukup besar dan bagi bahan karton yang tebal gitu. Di sini ada gambar headphone-nya Audio Technica dan ATH M50X. Di bagian samping ada gambar headphone-nya juga. Lalu di bagian belakang ada sedikit penjelasan kalau kalian mau lihat. Professional Monitor Headphones. Jadi ya ini terkenal sebagai salah satu studio monitoring headphone. Di sini ada gambar ini monitornya. Dan di bagian bawah di sini ada sedikit spesifikasinya kalau kalian mau lihat. Jadi spesifikasinya 99 dB untuk sensitivitasnya dan impedansinya 38 ohm. Oke, kita langsung buka aja ATH M50X. Bukanya dengan cara ditarik seperti ini. Bam. Jadi ini adalah gambaran luar, ada karton warna putih gitu, ada logo Audio Technica. Di dalamnya di sini ada berbagai macam kabel. Jadi ada 3 macam kabel, kita singkirkan dulu. Dan ini ada karton coklat gitu, ada headphone-nya. Jadi saya lihat di sini ada headphone-nya Audio Technica M50X. Oke. Dan di sini ada beberapa kitab-kitab serta pouch. Jadi pouch dari headphone-nya. Kita akan rekap sedikit untuk kelengkapannya. Oke, untuk kelengkapannya sendiri tentu saja ada headphone, ada pouch, dan 3 buah kabel. Di sini ada kabel coil yang panjang banget untuk studio monitoring mungkin. Di sini ada kabel yang pendek 3,5 mm. Di sini juga ada kabel pendek dan di sini ada jack untuk bisa dipasangkan 6,3 mm adapter. Jadi kabel yang diberikan tentu saja sangat lengkap. Kalau kalian mobile tentu pakai kabel ini, untuk studio monitoring dan untuk keperluan lain mungkin bisa pakai kabel ini. Jadi ini kabel yang versatile, ini kabel yang portable, ini kabel yang kita bilang panjang untuk studio monitoring dan ada kitab-kitab. Jadi kelengkapannya untuk Audio Technica M50X itu aja. Untuk packaging sebuah headphone under 2 jutaan, dia memberikan 3 buah kabel. Wow, 3 buah kabel, pouch, at least pouch, it's okay. 3 buah kabel itu yang menurut saya cukup wow. Tidak ada headphone lain mungkin di kelas 1,5 jutaan sampai 2 jutaan yang memberikan 3 kabel. Mentok-mentok paling 2. Paling kabel Belin sama kabel single ended. Tapi ini memberikan
3 kabel. Keren banget. Dan untuk packagingnya kami berikan skor amin. Ini packaging yang super lengkap untuk kelas kita bilang ya low to mid end headphone. Selanjutnya kita bahas build quality dari ATH M50X ini. Oke, kita akan bahas build quality dari ATH M50X sendiri. Kalian tahu ini adalah headphone yang memiliki mekanisme close back, jadi tidak ada yang terbuka di sini. Mekanismenya adalah close back, of course. Housingnya sendiri berbahan plastik secara keseluruhan, jadi tidak ada bahan-bahan metal secara khusus. Mungkin di sini hanya metal-metal sebagai ornamen desain aja, tapi most part dari housingnya sendiri berbahan plastik. Kalau kita lihat di bagian faceplate-nya di sini ada chrome bulat berbahan metal gitu, tapi selebihnya berbahan plastik dan ada logo Audio Technica yang diberikan finishing glossy. Lalu kalau kita ke bagian atasnya di sini ada marking left dan right di bagian depan sini. Dan untuk headband-nya sendiri kalian bisa adjust dengan cara seperti ini. Cukup mudah untuk di-adjust dan tidak keras sama sekali. Untuk bagian headband-nya kita lihat di sini di bagian atas ada tulisan Audio Technica dan menggunakan bahan pad bantalan. Untuk bagian atasnya di sini ada bantalan yang halus banget, yang empuk juga. Tapi kalau misalkan ini rusak akan agak sulit sih untuk diganti karena padnya ini nggak gampang setahu saya untuk diganti. Kecuali airpad-nya ini gampang, cuma headband-nya ini, pad dari headband-nya ini agak sulit untuk diganti. Lalu kita lihat di sini untuk bagian bawahnya sendiri ada sebuah konektor untuk kabelnya. Jadi single point untuk kabelnya aja di bagian sebelah kiri. Jadi bagian left-nya ada sebuah port untuk kabelnya. Lalu kalau kita lihat ke bagian dalam, di bagian dalam di sini dia menggunakan mungkin leatherette pad ya, atau synthetic leather untuk bagian padnya. Jadi padnya cukup halus, empuk, dan di bagian dalam di sini ada foam halus untuk dampering juga. Jadi itu untuk bagian dalamnya. Dan kelebihan juga ini bisa diputar 90 derajat. Mungkin ya 180 derajat malah. Jadi bisa diputar 180 derajat dan bisa dilipat seperti ini. Jadi untuk mobilitas sangat baik. Jadi itu sekedar gambaran aja, jadi bisa dilipat untuk dibawa-bawa seperti ini. Yes, jadi swivel 180 derajat, keren. Untuk ATH M50X ini jadi kabelnya detachable, lalu jacknya sendiri. Jacknya macam-macam sebenarnya, tapi kita akan bahas satu jack portable. Jadi jack portable-nya ini adalah jack 3,5 mm untuk inputnya dan outputnya juga 3,5 mm. Bahannya sendiri ya biasa aja sih. Lalu dari jacknya sendiri berbahan plastik. Overall untuk jacknya ya berbahan mirip-mirip lah, tidak terlalu berbeda. Secara build quality kami berikan skor B+. Untuk harga 1,9 sampai 2 jutaan kita tidak bisa terlalu banyak komplain. Build-nya memang dari plastik, tapi plastik yang menurut kami cukup kokoh dan finishingnya cukup bagus. Selain itu dia juga memberikan 3 buah kabel, jadi kalau ada apa-apa dengan kabelnya kalian masih ada spare atau cadangan 2 kabel lainnya. Selanjutnya kita bahas fitting dari ATH M50X ini. Secara cup sendiri dia memiliki cup yang bisa dikatakan berukuran sedang dan pemakaiannya sendiri akan ada daun telinga yang tertekan oleh padnya. Jadi tidak daun telinga full masuk di padnya gitu enggak. Jadi ada daun telinga yang tertekan oleh padnya nantinya. Selain itu untuk adjustment-nya pun cukup mudah. Jadi tidak keras, jadi di bagian samping kalian tarik sedikit-sedikit gitu, adjustment-nya cukup mudah. Dan clamping force-nya ini bisa dikategorikan juga oke. Overall untuk experience-nya bisa dikategorikan cukup nyaman dan tidak terasa aneh-aneh. Grip-nya pun bisa dikategorikan cukup oke. Clamping-nya dari bagian air cup-nya ini cukup steady, tapi kalau kalian banyak gerak, headband-nya ini akan melorot. Karena headband-nya itu kan agak lebih licin dibandingkan grip-nya di bagian air cup. Untuk kekedapan, headphone satu ini bisa dikategorikan juga cukup baik untuk kelas close back headphone. Dan pemakaiannya akan seperti ini. Cukup aneh ya, kalau kita pakai headphone gitu agak terasa aneh aja sih. Untuk pakainya kalau misal close back di sini, ya kalau kalian pakai di rumah mungkin tidak terlalu aneh, tapi kalau kalian bawa jalan-jalan ya mungkin agak sedikit menarik perhatian sih. Housingnya ini pun bisa dikategorikan cukup ringan dan tidak bikin pegel leher dalam jangka waktu pemakaian panjang. Dan secara overall kalau kalian pakai jangka waktu panjang, telinga kalian akan terasa cukup panas walaupun saya gunakan di ruangan ber-AC sekalipun.
Dan secara fitting kami berikan skor B+. Ini merupakan headphone dengan fitting yang bisa dikategorikan oke, overall nyaman, tidak berat juga. Walaupun kita tidak bisa pungkiri pakai headphone dalam jangka waktu panjang akan terasa cukup panas. Ya itu nggak bisa saya pungkiri sih, memang semua headphone close back apalagi akan lebih cepat panas. Selanjutnya kita bahas sound quality dari ATH M50X ini. Secara tonalitas ATH M50X ini memiliki arah suara yang netral with bass boost. Jadi ada sedikit bass boost untuk bagian bassnya. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya salah kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. M40X, jadi bawahnya M50X ini memiliki suara yang lebih flat dibandingkan M50X. Jadi M40X itu lebih flat. M50X ini setahu saya 40X yang diberikan sedikit bass boost. Untuk efisiensi powernya sendiri dia bisa di drive dengan menggunakan kabel yang 3,5 mm, bisa di drive menggunakan handphone. Tapi perlu diperhatikan itu perlu volume yang cukup tinggi. Selain itu saya juga menyarankan ATH M50X ini kalau bisa kalian drive menggunakan DAP, itu sudah cukup sebenarnya, atau kita bilang desktop amplifier, itu akan lebih mumpuni lagi. Bass dari ATH M50X ini bisa dikategorikan cukup berbody, di mana impact dari ATH M50X ini bisa dikategorikan cukup dalam, punch-nya juga cukup dalam, tapi rumble-nya ini kurang terasa megahnya. Jadi terasa kurang memberikan tekstur yang wow, yang megah banget. Namun bass-nya ini bisa dikategorikan juga cukup cepat dan less decay. Overall untuk musik listening, untuk bagian bass-nya sendiri menurut saya cukup oke. Tapi bukan yang musikal banget, yang fun banget bass-nya, enggak. Tapi kalau untuk monitoring tentu saja headphone satu ini perfecto. Untuk bagian mid-nya di sini dia memiliki mid yang presentasinya agak sedikit mundur dan kita bisa kategorikan mid-nya ini terasa sedikit kaku menurut saya dan kurang highlight emosi dari vokalnya. Untuk male vokalnya ini bisa dikategorikan memiliki body yang pas, tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, emosinya ini kurang ter-highlight dengan baik. Jadi kurang terasa natural aja untuk vokalnya, jadi kurang luas gitu. Mungkin itu kata-kata yang memang tidak bisa mendeskripsikan dengan baik, tapi itu yang bisa saya katakan. Untuk female vokalnya terkesan sedikit lebih tipis dari male vokalnya, dan memang emosinya ini kurang tersampaikan dengan baik untuk bagian female vokalnya juga. Untuk mid-nya sendiri bisa dikategorikan juga cukup aman dari Xiaoti. Jadi kalau kalian sensitif, tentu saja ini monitor satu ini cukup aman dari Xiaoti. Untuk instrumen sendiri, dia memiliki instrumen yang bisa dikategorikan presentasinya cukup baik, tersaji cukup forward, dan cukup detail. Untuk bagian treble-nya dari ATH M50X ini bisa dikategorikan terkontrol posisinya, tapi agak sedikit mundur untuk bagian treble-nya. Jadinya dengan posisi treble yang seperti itu, treble-nya ini bisa dikategorikan cukup aman, atau untuk kalian yang sensitif tentunya akan menjadi pilihan yang baik headphone satu ini. Masih oke tekstur treble-nya dan cukup detail. Kesan airy-nya tapi menurut saya agak sedikit kurang, jadi kurang terkesan megah juga. Secara keseluruhan ATH M50X ini kami berikan skor B- untuk tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari ATH M50X ini. Ini adalah headphone yang bisa dikategorikan kurang musikal menurut saya. Emang untuk monitoring si headphone satu ini keperluannya. Headphone monitoring kok lu buat musikal bro? Gila juga lu. Timbernya menurut saya bukan timber yang natural banget, jadi timbernya ini agak sedikit kaku dan unnatural sih. Soundstage dari ATH M50X ini bisa dikategorikan sempit. Untuk detail masih dapet lah dan cukup lengkap untuk detailnya. Untuk clarity, headphone satu ini cukup oke. Separasi imaging dan positioning, separasinya bisa dikategorikan agak sedikit numpuk-numpuk ATH M50X ini. Lalu kalau imagingnya ini tentu saja kurang layering. Lalu kalau positioning, dia memiliki positioning yang bisa dikategorikan juga agak sempit, agak kurang luas juga. Jadi ya bisa didistinct, cuma ya mungkin agak sedikit numpuk-numpuk aja. Dan terkesan mungkin bagi sebagian orang agak sedikit blur mungkin, karena numpuk-numpuknya itu. Dan secara teknikalitas, ATH M50X ini kami berikan skor C untuk teknikalitas. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Headphone satu ini tentu saja bukan headphone yang musical, dia headphone yang digunakan untuk monitoring. Kita nggak bisa terlalu banyak komplain, karena itu memang kegunaannya untuk monitoring bro. Cons yang kedua, kalian nggak bisa expect terlalu banyak dari teknis headphone satu ini. Untuk tonal sebenarnya untuk monitoring sudah sangat-sangat mumpuni, tapi untuk teknis kita bilang masih agak sedikit kurang kalau menurut saya. Apalagi kalau kalian yang rewel banget dan teknis minded banget,
akan bermasalah tentunya dengan headphone satu ini. Untuk pro-nya, headphone satu ini adalah headphone monitoring yang bisa dikategorikan cukup proper. Dia memiliki nada dari bawah sampai atas yang lengkap. Selain itu juga detailnya juga cukup bagus dan fittingnya bisa dikategorikan cukup oke. Tidak bikin pegel leher juga dan bisa dipakai dalam jangka waktu panjang walaupun agak sedikit panas pastinya. Untuk value for money dari ATH50X ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. ATH50X ini merupakan salah satu headphone monitoring legend yang mungkin kalau saya pribadi tidak terlalu menyarankan atau merekomendasikan untuk kalian yang memang mencari musikalitasnya. Tapi untuk monitoring, lalu podcast, lalu untuk editing video, ini merupakan headphone yang sangat-sangat proper. Ataupun sound mixing dan lain-lain itu sangat-sangat proper banget sih. Ya saya nggak tahu, kalau menurut saya pribadi headphone monitoring itu suaranya agak sedikit kaku. Jadi kurang luwes dan kurang musikal kalau menurut saya. Termasuk salah satu, ini monitor yang pernah kita review, Etymotic AR2 SE itu juga sebenarnya untuk monitoring cocok banget. Tapi saya pribadi saya nggak terlalu doyan sih. Selain fittingnya juga suaranya agak kaku sih. Termasuk ATH50X ini suaranya juga agak sedikit kaku menurut saya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai ATH50X ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.